Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lelit Rizkia dan selamat datang di Study with Nova. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mendaftar AWS Channel 2, yakni ujian eksam gitu. Jadi AWS Certification itu ada apa aja ya? Kita cek dulu. Nah, AWS AWS Certification ini ada beberapa hal yang video tahun lalu yang saya sudah share juga, yakni yang ini, gimana caranya mendaftar AWS Code Practitioner dan tips dan trik proses belajarnya dan setelah itu ya. Jadi karena sudah selesai AWS Cloud Practitioner, saya akan mengambil ujian yang kedua, ini Solution Architect Solution Solution Architect Associate gitu. Jadi yang levelnya associate, teman-teman. Nah, oke, kita langsung cus aja ya, langsung mendaftar. Gimana sih caranya? Kita masuk ke gini, ke AWS Training. Di AWS Training, login gitu. Kita langsung masuk ke sign in. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam ini. Jadi teman-teman punya kita harus masuk ke dalam akun Amazon ya. Akun Amazon ini berbeda dengan akun AWS Console kayak gitu. Kalau saya sih dibedain gitu. Ini ada tulisannya use Amazon account not AWS. Oke, kita langsung sign in. Nah, di sini misalnya saya nulis email dan passwordnya. Kalau misalnya teman-teman belum punya akun Amazon, bisa create your Amazon account. Jadi akun Amazon ini uh, merupakan akun yang Amazon.com itu. Jadi ini tergabung dalam, misalnya teman-teman beli buku, beli Kindle atau beli buku, jadi masuk ke dalam satu akun yang ini, bukan akun yang AWS, itu beda. Kalau masuk AWS masuknya konsol, kalau misalnya masuk Amazon adalah berarti yang bagian ini. Oke, teman-teman tinggal masukkan dan passwordnya. Oke, ntar lagi saya akan ketik email dan password saya, nanti kita akan lihat di dalamnya ada apa aja ya. Oke teman-teman, nah ini sudah kita masuk ke dalam akunnya AWS Training. Nah, eh, ada beberapa hal yang baru gitu dibanding video sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat yang AWS Training yang di video saya sebelumnya, ada yang baru ya, ini yang namanya disebut dengan AWS Skill Builder. Kalau misalnya Learning Library juga kayaknya sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Nah, saya mau nyoba dulu explore skill builder. Jadi AWS Skill Builder ini apa sih? Jadi adalah merupakan, kalau misalnya teman-teman ingin belajar tentang AWS dan mempersiapkan sertifikasi, jadi teman-teman bisa ini bisa mengambil ini dan sign in di sini gitu. Itu sih teman-teman. Jadi di sini sudah ada beberapa learning path dan menurut saya worth it banget kalau misalnya belajar di sini. Jadi ada kalau misalnya kita mau mempersiapkan AWS certification yang ini, Solution Architect, sudah ada path-nya atau jalannya, jalurnya kayak gitu. Jadi di sini sudah ada kursusnya juga. Itu ya teman-teman ya, bisa design in juga. Terus kita langsung belajar aja. Mungkin besok-besok deh saya akan buka yang skill builder, tapi kali ini saya akan buka yang certification. Oke, saya akan buka yang certification karena tujuan tujuan video ini adalah mendaftar certification AWS Channel 2 atau Solution Architect. Oke, nih gini. My profile, yakni profilnya teman-teman yang sudah diisi ya, tentu saja. Ini syarat-syaratnya karena saya menggunakan PSI exam yang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mengulang yang dulu, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan 30 menit, biasanya kan kalau misalnya kita bukan orang yang bisa berbahasa Inggris gitu, maksudnya bukan bahasa pertama, kita bisa minta accommodation atau ESL plus 30 menit gitu. Kalau misalnya diterima bisa. Jadi karena ini sudah satu kali, jadi kita tidak perlu mengulang permintaan lagi. Jadi secara otomatis akan dimasukkan gitu di dalam request exam accommodation ini. Oke, kita langsung manage PSI exam dan kita akan masuk ke yang ini, identity yang ini. Oke, saya akan mengambil ujian tanggal berapa ya kira-kira?
Bentar, saya akan mengambil ujian tanggal sekitar 26. Oke, kita cek di sini ada exam appointment, ada practice exam. Bedanya apa? Yang practice exam nih ibaratnya kayak ulangan gitu, kalau ini UASnya. Maksudnya ya practice exam, namanya practice ya exam tapi praktis gitu, bukan exam sungguhan. Kalau misalnya kita schedule exam berarti yang ini. Certified Solution Architect Associate, kita ngambil schedule, continue. Certified Solution Architect Associate, kita lanjut. Terus kita minta remote online proctor exam, karena kan kita nggak ke test center ya, jadi remote online. Oke, kita lanjut. Lalu gini, exam language English, lalu sininya English juga, minta yang English, minta location di Indonesia. Tim Sun kita minta yang Asia, Jakarta. Oke, nah kita minta yang Maret sudah gak ada, yang April ini. Nah tanggal 17 udah ada, Sunday hari Minggu 25 26. Saya mau ya oke, tanggal 27 aja lah, nggak apa-apa. Tanggal 27 yang ini evening gitu. Jadi evening tuh malam, jam 9 PM. Jam 9 PM tuh jam 9 malam di sini, artinya tuh jam 9 pagi di sana, di mana, di Amerika gitu. Jam 9 pagi, saya kan puasa ya, jam 9 malam saya ujian 120 menit. Jadi ini 120 tambah 160 ya, 130 tambah 30 menit, jadi sekitar 160 menit, karena kan minta tambahan 30 menitnya itu yang tadi ya. Oke, kayak gitu. Lalu 9 menit 27, lalu continue. Oh ya, teman-teman harus kalau misalnya pakai PSI harus nyoba ini, cek sistem compatibility ya, nih kayak gitu. Karena ini kayak gini lah, misalnya run system check harus pakai browsernya Chrome, terus ya gitulah, ada networkingnya segala macam. Kalau misalnya ini bisa, berarti laptop teman-teman dan network atau jaringan internet teman-teman tuh terpenuhi kayak gitu. Kalau misalnya belum, kayaknya nggak bisa pakai PSI exam kayak gitu sih. Ini karena pakai Linux saja sih sebenarnya, makanya pakai PSI. Kalau misalnya saya menggunakan Windows, saya mungkin akan merekomendasikan menggunakan person view gitu. Saya sudah tanggal 27 ya, tanggal 27 lalu jam 9 malam, 9 PM. Continue. Nih NA tanggal 27 April 2022 jam 9 160 menit. Oke, continue. Booking create successfully. Oke, ini. Nah, ini harganya $150, dan teman-teman kalau misalnya sudah ada vouchernya tinggal di apply gitu, terus pay now deh, itu aja sudah selesai sebenarnya. Itu nih tanggal schedule exam 60 menit. Nah karena saya punya vouchernya, nanti saya akan hapus itunya, apa sih, kita tinggal pay now aja. Oke teman-teman, kali ini saya sudah membalancekan gitu, jadi saya sudah memasukkan voucher, lalu sudah jadi balance kuponnya $0. Oke, saya sudah mengecek tanggal 27 April 2022 selama 160 menit dari jam 9 malam gitu, 9 PM. Pay now, bismillah. Lalu kita akan ini diproses dulu sama sistem, bisa Oke, jadi sudah successfully. Kita melihat ya. Oke. Jadi ini tanggal 27 April jam 9 malam 140 menit menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita bisa, kalau misalnya teman-teman pengen ganti jam gitu, bisa 3 hari ganti jam atau ganti hari atau kayak gitulah, bisa di reschedule ya teman-teman ya gitu. Ini ada print receipt, print acknowledge, terus schedule, cancel schedule. Syarat-syaratnya apa aja saya sudah juga jelaskan. Harus di dalam sebuah ruangan yang tertutup, tidak ada orang yang bisa keluar masuk. Harus, kalau misalnya ada orang yang lewat aja, itu bisa di terminate, artinya ujiannya tuh bisa dihentikan. Terus juga
jika kita meninggalkan area, jika kita tidak ada, atau if you leave your testing area gitu, kalau misalnya meninggalkan ruangan juga akan di terminate, nggak boleh. Juga harus setiap pintu dan jendela juga harus tertutup. Terus maksudnya no headwear tuh boleh sih, pakai kerudung boleh aja. Terus apa ya lagi, kita bisa dapat melaunch exam 30 menit sebelum jam 9, jadi jam setengah 8 juga bisa. Nah, diminta, nanti kita akan diminta ID, misalnya ada teman-teman punya paspor atau drive license atau KTP kayak gitu, atau misalnya ATM card, credit card kayak gitu, untuk bisa dilihatkan ke apa sih namanya, ke orang yang misalnya KTP kita, misal muka kita bahwa sudah dilihatkan, terus KTP kita dilihatkan kayak gini, namanya siapa, bla 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 gitu, ke kamera. Terus juga kita harus memperlihatkan seluruh ruangan kayak gitu, harus diputar nih laptopnya teman-teman, juga tidak boleh menggunakan dual monitor ya, jadi tidak boleh menggunakan dual monitor, harus tetap pakai satu laptop, terus diputar, dilihatkan kolong mejanya, terus dilihatkan ruangannya kayak gitu dah pokoknya. Agak ribet memang benar, cuman ya udah, itu apalagi ya, lebih enak memang kalau misalnya kita masuk ke test center. Tapi kan kalau misalnya di kota besar ada, kalau misalnya di kota-kota kecil kan tentu saja gak ada, jadi ya alternatifnya harus menggunakan ya ini gitu, online aja kayak gitu. Tapi enaknya online kan kita bisa di rumah, selesai langsung makan gitu, kalau nggak perlu ada proses kayak perjalanan menuju rumah atau tes center kayak gitu enaknya. Oh, itu aja, doakan saya lolos ujian SA Solution Architect Associate-nya tahun ini 2022. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, misalnya request, biasanya nih ada teman-teman yang request tutorial, stay tune di Study with Nova. Insya Allah saya akan memberikan tutorial terkait dengan AWS gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.